Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pekan ke-7 dalam pelajaran sejarah Indonesia. Jadi hari ini kita memasuki materi tentang zaman pemerintahan Orde Lama. Zaman pemerintahan Orde Lama itu terjadi pada tahun 1950 sampai 1965 yang sebagaimana kita ketahui dipimpin oleh Presiden Indonesia pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang lahir pada tahun 1901 dan wafat pada tahun 1970. Sebelum kita memasuki materi, jangan lupa dicatat, dipersiapkan catatannya di buku tulis dan dirangkum materi yang ada ya. Jadi jangan sampai tidak mencatat di buku tulis dan nanti disetorkan ke WA saya pribadi. Dengan format jangan lupa sebutkan nama dan kelas serta materi. Materinya zaman pemerintahan Orde Lama. Dan bagi yang belum mengumpulkan dari yang pekan-pekan kemarin, harap dikumpulkan karena ada penilaian dalam catatan dan yang latihan kemarin. Oke, kita masuk ke materi. Awal pendirian organisasi kemerdekaan. Jadi pada tahun 1927 Soekarno mendirikan dan menjadi pemimpin sebuah organisasi politik yang disebut dengan Partai Nasional Indonesia, yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia. Namun aktivitas subset politiknya menyebabkan penangkapan dan juga pemenjaraan oleh rezim pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu yang sangat represif dari tahun 1929. Bagi orang Indonesia pada saat itu, pembuangan Soekarno malah memperkuat citranya sebagai pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan. Setelah pembebasannya, Soekarno berada dalam konflik yang terus berkelanjutan dengan pemerintahan kolonial selama tahun 1930-an yang menyebabkan Bapak proklamasi kita dipenjara berkali-kali dan dibuang serta diasingkan. Namun pada waktu Jepang menginvasi Hindia Belanda pada bulan Maret 1942, Soekarno menganggap kolaborasi dengan Jepang sebagai satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan secara sukses. Dan taktik itu sangatlah efektif bagi keberlangsungan kemerdekaan Indonesia. Sampai saat ini masyarakat Indonesia sangat menghormati dan mengagumi Soekarno dan disematkan sebagai pahlawan proklamasi ya. Kelahiran yang sulit bangsa Indonesia. Pada waktu Soekarno menjadi presiden pertama dan Bung Hatta sebagai wakilnya, dua nasionalis paling terkemuka di Indonesia ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 bersamaan dengan publikasi konstitusi yang pendek dan sementara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan mereka masih jauh dari akhir. Nyatanya membutuhkan 4 tahun revolusi lagi untuk melawan Belanda. Jadi ada agresi militer Belanda pertama, ada agresi militer Belanda kedua. Karena untuk apa? Untuk melawan Belanda yang setelah dibebaskan dari Jerman di Eropa kembali untuk mengklaim kembali hasil koloni-koloni mereka. Jadi Belanda bekerja keras untuk tidak melepaskan koloni mereka di Asia Tenggara, maksudnya koloni itu jajahannya.
di Asia Tenggara termasuk Indonesia yang sangat menguntungkan, apalagi Indonesia kan banyak hasil rempah-rempahnya yang mana kita tidak selama 350 tahun dijajah terus menerus oleh Belanda. Jadi itu yang menyebabkan Belanda tidak ingin melepaskan diri dari Indonesia. Dan pada di tahun kemerdekaan itu perdebatan antara beberapa pihak yang mempengaruhi mengenai dasar ideologis Indonesia dan hubungan organisasional antara sejumlah badan negara telah dimulai sebelum proklamasi tahun 45. Pihak ini ada beberapa pihak yang dalam sejarah dibagi menjadi empat golongan. Pertama golongan tentara, yang kedua golongan kaum Islam, yang ketiga para komunis atau dari partai-partai komunis, dan yang keempat partai nasionalis dari para nasionalis. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama tentara Indonesia. Pahlawan revolusi selalu memiliki aspirasi politik sendiri dari kalangan tentara. Namun Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tidak menyediakan peran politik bagi para militer. Nah, ini merupakan sebuah kekecewaan untuk mereka dan sumber kecurigaan terhadap pihak-pihak lain yang mendapatkan kekuatan melalui Undang-Undang Dasar tahun 1950. Nah, para perwakilan dari partai-partai Islam, tadi kan para tentara nih, sekarang partai-partai Islam. Dari partai Islam, dalam pembicaraan konstitusi, meskipun dalam topik-topik lain tidak mewakili kelompok yang homogen, ingin Indonesia menjadi sebuah negara Islam yang diatur dengan hukum syariat. Namun kelompok lain menganggap bahwa pendirian sebuah negara Islam akan membahayakan persatuan Indonesia dan memicu pemberontakan dan gerakan separatisme karena terdapat jutaan orang non muslim juga serta banyak muslim yang tidak terlalu strict di Indonesia, tidak terlalu taat. Nah, jadi para perwakilan partai Islam ingin mendirikan negara Islam melalui partainya, tapi banyak pertentangan juga. Namun hal lain yang menyebabkan kecemasan di pihak perwakilan partai Islam maupun militer adanya kembalinya Partai Komunis Indonesia setelah dilarang oleh pemerintahan kolonial pada tahun 1927 karena mengorganisir pemberontakan di Jawa Barat dan Sumatera. PKI meraih dukungan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menjadi salah satu partai paling populer dalam skala nasional. Maka jadilah dia kekuatan politik. Nah, jadi militer dan Islam itu bergabung ceritanya menurut sejarah untuk melawan partai komunis, karena komunis ini sudah menjalar sampai ke pelosok-pelosok daerah. Nah, dan terakhir ada juga partai nasionalis yang menekankan kebutuhan akan jaminan hak-hak individu melawan negara versus negara. Para nasionalis berjuang dalam Partai Nasional Indonesia, versi partai politik dari PNI yang telah disebutkan sebelumnya, yang didirikan oleh Soekarno tahun 27 yang bertujuan meraih kemerdekaan. Nah, PNI inilah yang meraih banyak dukungan di Indonesia. Jadi dalam zaman Orde Lama itu, pemerintahan Orde Lama ada terbagi 4 kelompok: tentara, Islam, komunis, dan nasionalis. Karena tidak semua orang setuju dengan sistem negara syariah Islam, jadi Partai Nasional Indonesia lah yang mendapatkan banyak dukungan. Dari situ maka Soekarno harus mencari sebuah cara nih, karena beliau kan sudah didaulat menjadi Bapak Proklamasi, pemimpin sementara istilahnya. Pada bulan Juni 1945, Soekarno menyampaikan pandangan mengenai kebangsaan Indonesia dengan memproklamasikan filosofi Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah 5 prinsip yang akan menjadi dasar negara Indonesia, sebagaimana yang kita sudah ketahui sekarang, dan ini menjadi dasar negara Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, yang masih jadi perdebatan sampai sekarang yang tentang sistem khilafah ataupun eh, dasar negara sila pertama itu, pada waktu itu ada namanya Piagam Jakarta yang menghilangkan 7 kata. Akan tetapi kan tidak disetujui oleh semua pihak karena dasar negara Pancasila sudah final. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi pada saat semuanya itu berjalan, lahirlah demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer itu apa? Di Indonesia pada tahun 50 ditandai oleh ketidakstabilan. Nah, demokrasi di Indonesia alasan utamanya apa? Karena perbedaan sudut pandang mengenai dasar ideologi negara. Situasi ini lahirlah pendapat yaitu untuk pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun berapa? Pada tahun 1955. Dan harus dianggap jujur dan adil. Akan membutuhkan waktu lebih dari 40 tahun sebelum Indonesia memiliki contoh lain dari pemilu yang jujur dan adil. Nah, dari demokrasi ini, jadi yang kelompok-kelompok yang ingin mengemukakan pendapatnya disarankan membentuk partai. Nah, muncullah dua partai Islam yang besar pada tahun 1955 pada zaman Orde Lama itu, yaitu Masyumi dan Nahdlatul Ulama atau NU. Namun NU telah memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952 dan bikin partai sendiri. Masing-masing mendapatkan 20,9% untuk Masyumi dan 18,4% suara untuk Nahdlatul Ulama. Sementara Partai Nasional Indonesia pada pemilu tahun 1955 meraih 20,3% suara, sementara PKI 16,4% suara. Ini masih termasuk besar ya. Ini berarti tidak ada mayoritas satu partai yang bisa menguasai pemerintahan, sehingga kabinet di masa parlementer dibentuk dengan membangun koalisi-koalisi antar berbagai aliran ideologi. Dari 50 sampai 59, 7 kabinet yang memerintah berganti-ganti secara cepat dan setiap kabinet gagal membuat perubahan yang signifikan untuk negara. Jadi pada tahun pemilu pertama itu tahun 1955 tidak ada yang menguasai lebih dari 50%. Jadi semua mereka pada berkoalisi masing-masing. Dan di perjalanannya PNI berkolaborasi dengan PKI yang dikenal dengan Nasakom, Nasionalis Komunis, yang mana pemimpinnya pada saat itu pemimpin Partai Nasional Indonesia yaitu Bung Karno itu sendiri. Nah, berikut statistik peraih suara dalam pemilu tahun 1955. Masyumi 20,9 Islam, Nahdlatul Partai Nasionalis Indonesia 20,3 dari ideologinya nasionalis, Nahdlatul Ulama ideologinya Islam 18,4 dan PKI 16,4% di tahun 55 mendapatkan suara paling kecil, akan tetapi ini masih sangat besar. Namun dalam perjalanannya Soekarno sadar bahwa periode demokrasi liberal telah menghambat perkembangan Indonesia karena perbedaan ideologi di dalam kabinet. Solusi yang disampaikan Soekarno adalah demokrasi terpimpin, yang berarti pengembalian kepada Undang-Undang Dasar tahun 45 yang mengatur sistem kepresidenan yang kuat dengan tendensi otoriter. Nah, dengan cara ini dia memiliki lebih banyak kekuasaan untuk melaksanakan rencananya. Di pihak militer yang tidak senang dengan perannya yang kecil dalam soal politik hingga saat itu, mendukung perubahan orientasi ini pada tahun 58. Soekarno telah menyatakan bahwa militer adalah sebuah kelompok fungsional. Nah, jadi diubah nih fungsinya, tugasnya, yang berarti mereka juga menjadi aktor dalam proses politik. Dan pada periode demokrasi terpimpin, perannya tentara dalam politik akan menjadi lebih besar. Nah, pada tahun 59, Soekarno mulai periode demokrasi terpimpin. Ia membubarkan parlemen dan menggantinya dengan parlemen baru yang setengah dari anggotanya ditunjuk sendiri oleh Soekarno. Soekarno juga sadar ini
yang dilakukan bahaya bagi kedudukannya bila militer terlalu kuat. Karena itu Soekarno mengandalkan dukungan dari PKI untuk mengimbangi kekuatan militer. Baik militer maupun PKI merupakan dari filosofi yang disebut Nasakom. Jadi dia menggabungkan kolaborasi. Tidak semua nih militer kan sudah punya ideologi Pancasila yang menjaga semua keutuhan NKRI. Akan tetapi dia, kalau militer terlalu kuat, bahaya nih buat kepemimpinannya. Tidak bisa, kan pernah mendeklarasikan pimpinan seumur hidup ya, Bung Karno. Nah, jadi dia menggandeng PKI istilahnya. Ketiga komponen ini hanya sedikit memiliki kesamaan. Bahkan tiap komponen permasalahan dan komponen lainnya semuanya tergantung pada kemampuan politik, karisma, dan status Soekarno untuk tetap menjaga kesatuan ketiga komponen ini. Nah, namun masalah antara ketiga komponen Nasakom membesar pada tanggal 30 September 1965 yang sering kita kenal dengan gerakan G30 SPKI. Menjadi jelas betapa bahayanya campuran politis yang telah diciptakan oleh Soekarno. Nah, yang kita ketahui pada malam itu 6 jenderal dan 1 letnan diculik dan dibunuh oleh perwira-perwira aliran kiri yang menamakan diri Gerakan 30 September. Berdasarkan tuduhan yang ada, para perwira militer yang terbunuh ini merencanakan kudeta untuk menjatuhkan Soekarno. Jadi yang kita ketahui bahwa dari Cakrabuana, jadi dari pas pampresnya pada saat itu, yang kita sekarang namanya pasukan pengaman presiden, menculik jenderal-jenderal, 6 perwira tentara angkatan darat dan 1 letnan Pierre Tendean diculik dan dibunuh, yang kita kenal dengan peristiwa Lubang Buaya. Nah, namun banyak isu yang mengenai kudeta ini dan tindakan-tindakan anti komunis selanjutnya tetap sebenarnya tidak jelas sampai saat ini, dan kemungkinan besar tidak akan diketahui kebenarannya. Setelah Orde Baru Soeharto berakhir tahun 98, masyarakat Indonesia juga meragukan pernyataan penjelasan resmi dari pemerintah yang menyatakan komunis, namun bab sejarah ini tidak mendapat perhatian besar dalam diskusi publik. Nah, jadi itu sedikit dari peristiwa Orde Lama pada zaman Soekarno. Jadi Orde Lama itu dimulai dari tahun 1950 sampai 1965. Nah, jadi itu materi tentang Orde Lama. Dari materi berikutnya yang telah kalian catat, yaitu kita akan membahas tentang setelah Orde Lama itu Orde Baru dan Reformasi. Nah, jadi jangan lupa dicatat untuk materi-materi ini disalin ke buku tulis dan dirangkum sebagai tambahan untuk penilaian mata pelajaran sejarah. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.